yang memakai cincin gitu. cincin ya, cincin. Ya. Dia itu sampai dikepung polisi dan ditembak itu tidak mempan. Dan dia baru bisa kena itu setelah ada penembak jitu itu ngincer cincinnya. Kisah Tarsan di Kalimantan. Ya. Jadi, terus cincinnya ditembak. Setelah cincinnya lepas, dia ditembak baru bisa kena. Kang Kus ini ahli segala ahli ya katanya ya. Dan kita coba ini untuk ngomong sisi lain ini. Nggak tahu ini Kang Kus setuju atau enggak. Masalah pergoiban ya. Pergoiban ini kan kita kadang ngomong logika, ngomong masalah agama, dan ini masalah goib. Dulu Kang Kus, usia saya ketika SMA itu bullying enggak ada. Bullying enggak ada, adanya hanya kekerasan, apa namanya dulu ya, premanisasi lah. Orang nodong, minta uang gitu ya. Akhirnya zaman-zaman saya itu banyak yang bawa pegangan ya. Bawa pegangan itu apa ya? Bawa duit bukan ya. Bawa pegangan ya, ada yang semacam bawa jimat, terus ikut perguruan tenaga dalam dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya itu ya, saya setelah saya berpikir ya, apakah itu hanya sugesti? Gowo kuwi apa namanya, bawaan kuwi, atau memang ada? Ini tak jawab ada. Ada itu semua yang tadi saya omongkan memang ada ya. Ada. Jadi kayak misalkan ada yang bawa sabuk dalamnya ada jimat banyak itu. Ya. Itu yang benar ada khasiatnya. Ini terlepas dari apa ya, hukum agama, tapi secara budaya memang ada. Kemudian beberapa kisah nyata memang pernah terjadi. Jadi aku pernah lihat berita itu sosok seorang apa itu yang memakai cincin. Ya, gitu. cincin. Ya. Dia itu sampai dikepung polisi dan ditembak itu tidak mempan. Dan dia baru bisa kena itu setelah ada penembak jitu itu ngincer cincinnya. Setelah cincinnya lepas. Enggak, itu fiksi, film. Enggak, aku cerita dulu biar paham. Enggak, ini fakta enggak maksudnya cerita ini? Aku kan ngomong, ini terjadi kan. Fakta ya? Fakta. Oke. Boleh di-browsing kisah Tarsan di Kalimantan. Ya. Jadi, terus cincinnya ditembak. Makanya gini, aku tadi kan cerita, ada fakta terjadi seperti itu. Itu kisah Tarsan tadi. Jadi dia itu setelah cincinnya lepas, dia ditembak baru bisa kena. Berarti kan ada. Iya. Dan itu melibatkan pihak kepolisian loh. Artinya yang nembak itu dari pihak kepolisian, dari aparat. Itu nembaknya kena ya? Kena. Oh kena, tapi nggak apa-apa, nggak berdarah. Nggak mempan. Gitu. Nggak masuk atau gimana? Nggak tembus. Oh nggak tembus. Berarti ada. Ada. Lalu yang dipakai teman-teman saya dulu, pakai sabuk yang konon katanya buat di apa namanya, kena senjata tajam itu nggak apa-apa lah ibaratnya. Itu bener kayak gitu ya. Jadi gini, kalau ngomong di situ itu ada yang apa istilahnya trik, ada yang memang benar-benar akhirnya seperti itu. Jadi orang jualan sulapan seperti, jualan jimat itu biasanya pakai trik biasanya gitu. Karena apa, ilmu yang asli itu enggak diperjualbelikan menurut saya. Oh gitu. Sebagai mahar tuh enggak ada. Dan ada tapi sulit gitu loh. Sulit mendapatkan. Maksudnya ilmu itu sulit didapat, yang asli itu sulit. Jimatnya sulit, walaupun itu jimat ya. Jimat atau amalan lah atau ilmunya itu sulit. Karena kan dulu kan di era saya itu banyak majalah-majalah mistis ya. Ada majalah mistis dan seksual ya. Biasanya majalah-majalah yang ada wanitanya itu ada sekolom iklan, di dalamnya ada jimat ya pesugihan sekian, jimat untuk melet sekian. Ada maharnya. Ada maharnya. Terus ada namanya uang apa itu yang kalau dia setor uang kemudian uangnya itu dirajah, dirajah terus nanti bisa narik uang gitu. Itu kan gitu. Itu ada. Antara ada dan tidak, tapi kebanyakan kalau sudah masuk di iklan seperti itu ya itu sudah menjadi apa sih? Itu kan
menjadi suatu marketing. Oke lah. Anggap aja ini jualan di pasar. Anggap aja ini ada, ini nggak ada. Kalau yang ada, logikanya gimana? Untuk menerjemahkan otak saya yang orang anggap aja goblok lah. Saya nggak paham ini gimana. Kok cincin terus bisa kena peluru aja nggak mempan gitu? Itu kita pakai logika budaya. Maksudnya gini. Jadi kalau budaya nggak bisa dilogikakan dong? Oh bisa. Gimana? Bisa. Jadi kalau kita ngomong sesuai dengan apa istilahnya ya, itu kan urusan dengan energi gitu. Ya. Jadi pastinya energi. Di dalam budaya kita kan sangat kental dengan hal-hal itu. Termasuk kalau cincin ini diyakini memiliki kekuatan ini misalnya gitu. Ya. Bisa untuk membantu untuk kekebalan misal. Nah energi dari cincin itu akan masuk istilah apa ya? Sugesti itu bukan sugesti ya? Bukan, itu bukan lagi sugesti kalau sudah seperti itu. Jadi apa namanya ya? Menyelimuti dirinya gitu. Membungkus ya. Nah, akhirnya apa yang menjadi tadi misal peluru yang ditembakkan itu menjadi tidak masuk atau tidak tembus. Ya gitu. Itu nggak sampai ke logika lah kalau misalnya nggak bisa dilogikakan ya. Kenapa gitu ya? Itu ada apanya gitu? Membungkus itu semacam apa? Energi itu apa? Goib itu apa? Apakah ya, ada jinnya atau ada? Karena yang kita bahas itu adalah tadi kan pergoiban, ya, gitu kan? Pergoiban. Ya. Jadi ya urusannya dengan jin dan jin pastinya situ. Jadi kodam katakanlah kodam itu bahasa Arab. Artinya itu adalah pelayan, pelayan atau peladen. Dan itu tugasnya memang untuk misal melindungi, dia dimasukkan ke dalam satu benda misal, atau dia berada di dalam satu benda, maka dia nanti ya tugasnya untuk mengikuti apa yang menjadi apa itu loh, menjadi tujuan dari si pemakai gitu loh. Misal untuk mahabbah, dilihat orang lain dia seolah-olah menghias atau menampakkan dari si pemakai itu supaya tampak lebih rupawan ya, di mata orang lain, lebih gitu. Cantik, lebih ganteng gitu ya. Iya gitu. Nah terus apakah jin ditembak nggak apa-apa gitu ya? Saya harus ngaco nih ngomongnya ya. Ya kalau kita ngomong jin itu adalah makhluk yang sifatnya memang apa ya, lembut. Terus dia juga memiliki pengetahuan, dia juga memiliki teknologi, dan dia juga memiliki apa ya namanya, memahami hukum-hukum fisika pastinya gitu. Ya saya paham lah bahwa jin itu punya peradaban kayak manusia, punya kebudayaan. Tapi katanya jin itu lembut dan goib. Lembut itu artinya apa ya? Ya lembut ya. Halus ya. Itu kan kalau peluru kan harusnya tembus kan, tumpul kan dia kan, benda padat ya, benda solid ya, benda solid kena harusnya tembus gitu kan. Ya artinya nggak masalah gitu ya, ada jin ada apa ya kena aja gitu. Enggak, karena dia kan juga punya teknologi yang mempermainkan hukum fisika kan gitu. Seperti gini loh, contoh medan magnet kan gitu. Medan magnet itu kan bisa mengendalikan suatu benda kan gitu. Seperti itu contohnya. Kalau magnet logikanya bisa ya, karena magnet kan ada dua sisi, yang satu bertolak, yang satu menarik. Ketika peluru itu adalah benda logam, terus magnet itu dibalik, akhirnya kan dia nggak narik tapi akan menolak ya. Logikanya seperti itu ya? Iya, seperti itu. Seperti itu logikanya. Terus itu oke lah kalau misalkan itu dilungi jin. Terus kalau ada raja itu, ketika sabuk itu dibuka itu kan ada apa namanya, huruf-huruf Arab ya. Huruf Arab itu ngarang atau memang ada skema untuk nulis itu atau gimana? Oke, sebelum kita lanjutkan kita ini kita spesifikkan ya bahasan kita itu ini dalam, jadi serius gini kan Gus? Enggak, maksudnya ini di dalam konteks agama atau bukan gitu aja. Iya. Kita kalau ngomong konteks agama, saya bilang terus itu haram, dah selesai. Jangan di agama dulu. Kita ngomongnya ya sepahamnya Kang Kos saja untuk menerangkan saya orang yang nggak paham tentang goib-goiban ini. Jadi huruf-huruf yang ditulis katakanlah itu sebagai wafak. Apa itu wafak? Wafak itu ya rajah atau raja itu artinya apa, saya juga nggak tahu. Raja itu artinya apa?
Rajah itu sesuatu yang ditulis, itu namanya rajah, atau digambar. Sesuatu yang ditulis, berarti tato itu rajah juga ya? Termasuk rajah. Oh gitu. Makanya ada seni rajah tubuh kan itu. Oh gitu. Tato. Itu bahasa Arab? Rajah? Iya. Bukan, rajah itu bahasa kita. Oh bahasa apa? Bahasa kalau di Arab Jawa? namanya itu, kalau di Arab namanya itu azimat atau wafak, atau bisa dikatakan tamimah. Sedangkan raja itu bahasa Jawa atau bahasa kita, bahasa Jawa kita. Gitu. Terus huruf-huruf yang ditulis? Huruf-huruf itu sebenarnya memiliki kode-kode tertentu atau skema-skema tertentu. Jadi memang didesain dengan sedemikian rupa sehingga itu bisa, atau diyakini bisa menarik suatu energi gitu. Atau kayak bahasa pemrograman? Bisa enggak kayak gitu? Kalau ke situ juga boleh lah. Kalau bahasa pemrograman kan dia kan menarik database gitu. Ya boleh ke situ boleh, tapi agak terlalu gimana? Jadi kita bahasnya ke gaib tapi terus ke teknologi, akhirnya agak ke. Enggak, ini kan memudahkan pemahaman saya gitu loh, memudahkan saya. Orang membuat kode-kode tertentu dengan huruf-huruf Arab atau huruf-huruf yang lain gitu. Oh berarti tidak harus pakai Arab ya? Tidak melulu pakai huruf Arab. Jawa bisa ya? Ada pakai huruf Jawa. Bahasa Indonesia juga. Terus, dari huruf-huruf Parsi gitu. Ada. Parsi itu Persia? Ya, itu memang setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing, termasuk salah satunya budaya itu sudah ada memang. Nah sedangkan raja yang saya lihat itu tulisan Arab, berarti ini budaya dari Arab kah yang dibawa ke sini? Bukan. Oh bukan. Terus kenapa kok harus huruf Arab? Jadi huruf Arab itu diyakini biasanya yang paling banyak menggunakan huruf Arab itu kan orang-orang Jawa malah. Orang-orang Jawa. Kenapa itu? Mayoritas orang Jawa itu memiliki kulturasi ya, pergabungan budaya dulu. Ketika ada Islam masuk, bisa seperti itu juga karena orang Jawa kebanyakan itu kan sekarang sudah mayoritas Islam kan. Otomatis secara sugesti dari kesakralannya itu lebih ke huruf-huruf Arab gitu, dianggap memiliki barokah tertentu gitu. Ataukah yang ditulis raja itu ada ayat-ayat suci Al-Qur'an kan? Ada. Ada juga yang pakai itu. Jadi ini terlepas dari hukum halal haram. Jadi kita ngomong realitas saja lah, fenomena rajah ini. Jadi pernah gini, aku punya cerita. Jadi waktu itu mungkin sekitar tahun 2000, kalau tidak salah 2005 atau 2006 itu. Antara tahun-tahun itu aku tuh bekerja di satu tempat kerajinan. Kerajinan apa dulu ini? Kerajinan itu bikin dari apa sih? Tikar pandan yang dibuat dibentuk suatu produk seperti figura, seperti hal-hal macam itulah. Itu alatku kan menggunakan cutter gitu. Iya. Lah satu ketika aku itu waktu motongin bahan itu ngantuk gitu. Iya. Ya, itu kena cutter, itu ujung jari itu kepotong. Ujung jari kepotong. Kemudian waktu itu kan aku posisi masih di pesantren ya, masih di pesantren. Terus iseng-iseng nulis apa itu, nulis raja, suatu tulisan kayak gitu. Terus tak bawa waktu kerja. Ya Allah alam, cuma waktu itu terjadi lagi aku ngantuk. Jadi cutter itu bukan lagi di ujung jari tapi sudah ke tengah jari gitu, ke tangan. Dan itu enggak luka gitu. Dan itu tanpa aku ketahui, maksudnya itu tadi tiba-tiba terjadi begitu tiba-tiba. Jeret gitu. Kok enggak luka? Yang kemarin aja kepotong gitu loh. Dan sampai sekarang aku juga masih belum bisa menjelaskan hal itu, atau itu memang barokah dari itu atau apa istilahnya, memang aku dapat perlindungan dari itu, atau memang kebetulan, atau memang ya itu enggak tahu semua. Oh gitu. Iya. Tapi berarti Kang Kus diam-diam bisa nulis rajah dong ya? Lah semua orang bisa kan. Lah kenapa nggak saya dikasih rajah pengasihan biar banyak yang cantik-cantik suka sama saya gitu? Kalau sudah sampai ke sini kita akan ngomong ke arah hukum gitu. Oh jangan dulu. Jangan dulu. Hukumnya nanti. Makanya kita belajar logika dulu ya. Logika itu yang model apa namanya?
yang model raja ya. Jadi memang gini, kekuatan-kekuatan gaib itu ada. Tapi memang kebanyakan yang ada sekarang itu lebih ke arah sugesti sebenarnya. Yang sekarang itu banyak ke arah sugesti. Karena apa? Dengan trik-trik tertentu menjadikan orang itu lebih percaya diri gitu. Jadi contoh kita lihat kan atraksi-atraksi seperti debus dan lain-lain itu kan pakai trik semua, kayak orang sulapan gitu. Nah itu kan kalau debus itu kan hanya sisi sebelah mana yang tajam, yang lain tumpul kan. Tapi saya diam-diam juga pernah Kang Gus. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya, namanya juga zaman kita itu zaman banyak preman ya. Primitif ya. Akhirnya dulu saya juga punya guru ya dulu, cuman modelnya saya nggak tahu ya, ini modelnya kayak harus ada dikirnya lalu dikasih diisi lah zaman itu tenaga dalam lah gitu, dan kita dicoba juga dan nyobanya harus yakin. Saya nggak tahu ini apakah dengan jimat itu memang harus yakin. Kalau yakin berarti pakai sugesti dong kan gitu kan. Dan saat itu memang harus yakin mau nyoba gitu. Dan kita coba memang tidak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan sulapan hanya di ujungnya yang bisa untuk ngupas tajam, yang ambilnya tumpul kan. Kalau dulu saya bukan diginikan lagi tapi disok dari depan sampai terakhir gini. Walk gitu ya, panas kan Gus. Ya panas, tapi memang ya kayak luka goresan pakai kuku gitu. Artinya enggak luka gitu. Enggak luka, dan kita dicoba gini terus dipukul dari ujung sampai bongkot gitu untuk memastikan tidak ada yang ini gitu ya. Dari sini ketahuan ya, ternyata yang sudah main-main klinik itu ya ternyata bukan saya malah gitu. Bukan, saya kan hanya memang kondisi saat itu memang harus ya kita harus tahu bela diri lah. Dan salah satu bela diri yang saat itu lagi tren lah ya harus. Tapi kawan-kawan kita nggak tahu ya, ini teman-teman kita nggak tahu, yang kita ya hanya diam-diam aja lah. Karena untuk melindungi diri ya, gitu. Itu dulu pernah, dan katanya itu pesannya harus yakin ya, harus yakin, dan dipesankan lagi ketika kita menggunakan ini tidak boleh kita mendahului gitu istilahnya. Kita tidak boleh mendahului untuk pakai tenaga dalam, itu nggak boleh mendahului. Tapi kalau kita untuk perlindungan diri boleh. Terus kedua lagi yang dipesankan Kang Gus itu kita harus melawan orang yang emosi. Nah itu saya nggak tahu ini kenapa ini. Kenapa harus dengan orang emosi? Kalau nggak orang emosi itu nggak bisa. Tenaga dalam harus orang emosi, dan itu dicoba ketika nyoba harus dengan emosi dulu, meluap-luap, baru bisa didorong dengan tenaga dalam. Orang emosi itu di luar kontrol. Ya. Artinya di luar kontrol pribadi. Kemudian kita bisa mengontrolnya. Ya. Itu orang emosi kayak gitu. Nah logikanya kan akhirnya kan kayak tadi yang disebutkan kayak magnet tadi ya. Ibaratnya kalau yang emosi itu kutub negatif lah, ibaratnya seperti itulah. Ketika kita ada kutub positif, ya sudah. Sebenarnya yang kayak gitu bisa dijelaskan sih. Ya gimana? Yang seperti itu sekarang itu kan banyak yang bongkar-bongkar trik kayak gitu kan. Gimana? Pesulap merah itu kan. Jadi logikanya orang yang emosi itu kan dia di luar kontrol dirinya. Kemudian bisa kita pengaruhi dengan sugesti ya. Nah, dengan sugesti kita. Ya, gitu. Seolah-olah kita gini dia sudah. Iya seperti itu. Karena ada sugesti di situ. Ya. Oke. Karena kan ya bisa juga disugesti sama yang ininya ya, guru kita ya misalnya. Ya, karena kita kan tidak tahu di lapangan langsung ketemu orang gimana kan nggak tahu. Tapi memang di kondisi itu memang iya bisa mental gitu. Aku juga pernah ada pengalaman kayak gitu sih. Jadi beberapa teman ikut isian tenaga dalam gitu. Akhirnya dites ujian, di situ yang bisa marah yang bisa artinya bisa dibuktikan. Yang enggak bisa marah enggak bisa. Iya. Gitu. Berarti kan ya ada psikolog, secara psikologis ada ya. Ada urusannya ke sana ada pasti. Iya, ada sugesti di sana. Ya karena memang lawan untuk uji coba ya orang-orang sekitar kita kan, tidak musuh asli yang kenyataan memang marah beneran gitu ya. Oke. Kita kembali ke jimat coba ya. Jimat ya. Jimat ini bentuknya banyak. Ada sabuk. Gini. Ya gimana. Jimat itu kita bedakan, kita pisahkan. Jimat itu ada yang berupa benda. Artinya berupa benda itu benda-benda tertentu. Seperti contoh ya. Kita kalau mau
anak biar jauh dari penyakit, misalnya anak kecil itu kita ada budaya itu kan harus ditali sama tali tali lawe, dikasih kunir itu kan. Karena ada seperti itu kan. Ada. Waktu kita kecil kan kayak gitu. Kangkos kecil lah. Oke. Kemudian ada juga jimat yang berbentuk raja atau tulisan. Jadi kita bedakan seperti itu. Kalau masalah sabu itu masalah wadah kan, masalah tempat kan gitu. Mau dia bentuknya sabu cincin lah. Terus ada yang berbentuk tulisan, ada yang bentuk benda, terus ada barang yang diisi energi gaib kan ada. Benda yang diisi ya. Iya. Contoh benda yang diisi apa contohnya? Nah, kita lihat iklan-iklan dulu waktu di koran-koran mistik waktu itu kan. Ya dulu ya. Saya lihat hanya ini orang jualan, memelet orang aja dulu. Orang jualan tasbih, katanya tasbihnya sudah diisi dengan energi tertentu kan gitu. Supaya untuk kewibawaan, untuk penarik rezeki kan gitu. Supaya disegani musuh kan gitu. Nah, itu penjelasannya gimana? Memang diisi atau kayak tadi sugesti lagi. Jadi yang namanya energi itu kan bisa dikendalikan sebenarnya. Bisa dikendalikan. Yang mengendalikan kita bisa mengendalikan. Contohnya energi. Gimana? Bisa kan, energi dari perut itu, perut kerual terus kita keluarkan berupa angin, itu kan energi kita kendalikan kan. Jadi energi ada, kalau kita masuk ke fisika ya, energi gerak, energi panas. Nah, kemudian yang dimasukkan ke dalam benda-benda itu biasanya mereka melewati ritual-ritual tertentu untuk bisa menciptakan suatu energi lah. Energi apa itu kalau diterjemahkan? Ya energi gaib. Berarti energi urusannya jin lagi dong? Iya pastinya ke situ. Jadi diisi dengan doa-doa, zikir-zikir, kemudian supaya. Itu jenis jin apa ini yang mudah dibohongi untuk masuk kodam. ke? Kodam. Jenis jin namanya kodam ya. Jin pelayan itu. Jadi jin yang kasta terendah. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Yang suka pelayan. Yang kan? suka diperintah. Ya. Jadi dia abdi lah, mengabdi ya pada tuanya. Tapi kita juga harus ingat yang namanya jin melakukan sesuatu tidak ada yang gratis ya. Gitu. Pasti akan minta sesuatu. Apa biasanya kalau jimat-jimat yang diminta? Yang diminta? Yang diminta kita kan. Kita kan. Jadi kita akhirnya kita mengorbankan keyakinan kita. Jadi gitu. Kita seolah-olah kalau kemana-mana nggak nyaman, nggak yakin, nggak pede kalau nggak bawa cincin misalnya. Betul. Seperti itu. Akhirnya Allah dikeduakan gitu ya. Itu akan timbul efek ketergantungan. Kita seolah-olah akhirnya bukan dia melayani kita, malah kita yang seolah-olah menghambakan diri padanya. Iya, jaga gitu. Mendewakan, mentuhankan ya. Oke. Berarti urusannya apa jin sama setan? Itu kan kerjanya setan kan? Kita perjelas dulu ya. Jadi gini, setan itu sebenarnya makhluk apa sih gitu? Setan adalah dari jenis manusia dan jin yang tidak taat. Makanya gini kan. Jadi setan adalah sifat dong. Iya, sifat jahat itu setan. Berarti setan itu tidak wujud ya, tidak. Iya gitu ya. Iya, sifat jahatnya itu namanya setan. Maka Syaiton ya. Di Quran itu kan disebutkan minal jinnati wan nas kan itu. Iya. Kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas kan itu. Jadi setan tidak berbentuk ya. Karena sifat ya. Iya, katakanlah sifat. Gitu. Kata sifat ya. Oke lah. Jadi ini biar jelas ini. Kadang kan ada yang mengatakan kalau ada pocong setan kan gitu kan. Ada genderuwo setan. Ada orang yang jahat sama kita ya setan kan gitu akhirnya kan. Jadi gini, kita kalau sudah ngomong ke situ kan, jin itu kastanya juga. Ada yang profesor juga ada. Iya, ada saya yang paham canggih, ya. ada sampai yang kasta terendah. Lah, jin yang mau diperintah pastinya ya yang terendah gitu. Iya, jadi saya pernah baca buku tentang jin ya, dunia jin itu ternyata konon, saya nggak tahu faktanya, konon Amerika itu teknologi yang berkembang itu katanya jiplak sama teknologi jin. Karena jin itu peradanannya lebih tinggi daripada manusia, karena kan dia lebih duluan daripada manusia. Makanya teknologi yang hebat itu jin. Dan salah satu ada yang mengatakan bahwa teknologi piring terbang zaman itu juga salah satu adalah
dari dunia jin katanya. Walaupun sekarang kan kalau di logika kan ya bisa aja itu intelijen atau dari Manong. Sekarang kalau kita lihat Cina aja bikin drone bentuknya kayak apa? Kayak kupu-kupu kecil gitu udah bisa terbang kok. Dia Cina juga bisa bikin matahari sendiri kan? Jin bisa bikin matahari sendiri? Cina, aku bilang Cina. Cina bisa bikin matahari sendiri kan? Ya. Nah, itu kan viral kan? Nah. Ya. Kita juga punya matahari banyak itu di atas. Nah, ya. Jadi gini, kita ngomong konteks masalah akidah ya. Akhirnya kita kan ke akidah kan, jika sudah urusan dengan itu. Cuma kita juga akan menjadi harus berpikir gimana. Contoh gini, orang yang terbiasa menggunakan jimat, misal berupa benda-benda keramat atau ada sapu, ada apa itu keris dan lain-lain itu sebagai penambah kepercayadirian. Iya. Gitu. Alat untuk PD ya. Menambah kita itu lebih mantap gitu. Tapi dikembalikan lagi, orang-orang sekarang juga jimat semua. Dan saya juga pakai jimat kan tiap hari. Orang enggak pakai ATM sekarang juga bingung kan. Iya. Kita kemana-mana ranggo dompet jajal apa ya. Kan gitu, enggak bawa ATM juga bingung. Makanya kita harus kembalikan ke substansi dari akidah tadi. Jadi tauhid tadi, substansinya itu di mana? Ketika kita tidak menduakan Tuhan yang Maha Esa. Saya itu nggak bisa melihat wanita cantik tanpa jimat, Kang. Kacamata. Ya. Nggak, ini saya kan kembali lagi ke tadi ya. Dulu itu ketika panas-panasnya era Orde Baru ke reformasi, dulu kan banyak ya dari politik yang adu kekerasan lah, ketemu terus gontok-gontokan dan lain-lain. Dulu akhirnya terkenal banyak dari pondok pesantren ya. Ya. Pasukan berani mati. Pasukan berani mati semua banyak ya. Saya nggak tahu ini faktanya, nggak tahu. Saya dengar ada kiai yang ngasih gotri diminum oleh santri-santri atau yang ikutan itu akhirnya minum gotri terus kebal. Itu gimana itu cara menjelaskan ke saya? Gotri dimasukkan terus jadi ampuh gitu. Sebenarnya itu adalah simbol. Gotri itu kan baja. Dia itu kan sifatnya keras. Ya. Sifatnya keras. Ya. Jadi kalau kita logikakan, dia itu memberikan sugesti kepada yang diisi tadi. Yang diisi dengan gotri yang suruh nelan gotri tadi itu, supaya dia punya pemikiran bahwa badanku itu sekeras gotri ini gitu. Pakai itu hanya sugesti aja, nggak ada sisi yang lain. Sebenarnya ada unsur-unsur gaibnya sih, ada unsur gaibnya. Aku juga punya ada amalan seperti itu, cuma enggak pernah aku pakai. Nggak, maksudnya itu juga pakai kodam juga. Iya. Akhirnya merusak ini juga dong. Dengan mantra-mantra tertentu juga. Enggak, maksudnya merusak akidah juga dong. Lah ya tadi kita kembalikan masalah akidah itu kembali kepada bagaimana kita mengambil substansi ya, bagaimana kita bisa menerima itu sebagai apa gitu ya. Iya gitu. Oke. Bagaimana kita mensikapi itu. Oke, titik baliknya lah kita kembali, misalkan kita ini udah ngobrolin udah panjang ini. Coba kita lari ke zaman Nabi. Apakah ada juga memakai jimat kayak gitu? Ada. Sahabat Nabi. Cuma pertanyaannya gini, apakah Nabi mengajarkan atau tidak gitu maksudnya? Harusnya gitu. Jangan sampai sana dulu. Ketika zaman sahabat itu make terus Nabi tidak menegur, artinya kan membolehkan. Nabi bukan tidak menegur. Ada sahabat yang memakai kemudian ditegur. Artinya ketika sahabat itu dibeat oleh Nabi tidak mau membeat. Jadi beliau tidak berkenan untuk membeat sahabat tersebut sebelum melepas tamimahnya. Pakai apa itu dulu? Itu diceritakan pakai suatu kalung entah dari bahan apa itu yang diyakini bahwa benda tersebut akan melindunginya dari mara bahaya gitu. Oh, jadi itu tidak boleh ya? Karena kan kalau saya lari ke Nabi ya, Nabi juga perang juga kena juga kan? Iya. Artinya kan tidak ada jimat juga gitu loh. Artinya Nabi juga tidak, kalau sekarang katanya yang tadi Tarsan tadi tembak nggak apa-apa, zaman Nabi dipanah ya kena gitu. Artinya tidak boleh ya. Untuk Nabi itu bukan ke arah apa ya namanya, ilmu kanuragan atau ilmu sesuatu lah, bukan. Tapi untuk Nabi itu kan sifatnya mukjizat ya. Jadi contoh gini,
Contoh ya, ketika terjadi perang Badar, nah, itu kan Nabi itu kan memegang debu di tangan kemudian dilempar. Lah, debu belum sampai kepada tentaranya Abu Jahal kan gitu. Debunya Nabi maksudnya belum sampai ke tentaranya Abu Jahal, tapi dari mulut, hidung, telinga, mata tentara Abu Jahal itu sudah penuh dengan debu kan. Artinya kan ada faktor gaib. Nah, faktor gaib, dan itu memang ada diwahyukan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menurunkan 1000 malaikat untuk membantu tentara Nabi gitu. Oke, jadi kalau ini coba saya tanyakan lagi. Kalau Nabi yang positif malaikat nih ya. Nah. Tapi yang Kang Kus pakai misalnya itu adalah jin. Ini iya. Yang Kang Kus bisa itulah misalnya bikin raja dan yang aku tahu teorinya. Aku tahu teorinya itu bukan malaikat tadi, tapi ya jin-jin tadi. Jin semua ya. Ada nggak misalkan bikin apa namanya, bukan sabuk, jimat itu yang kodamnya malaikat itu ada enggak? Enggak ada. Karena malaikat tugasnya hanya menyembah Allah ya. Tidak untuk melayani manusia. Malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah, bukan perintah kita. Oke. Gitu. Tapi kalau enggak ada perintah Allah untuk menjaga, misalkan ada ayat ini lindungi loh ya. Ada gitu. Malaikat penjaga itu ada. Contoh, ketika kita membaca satu doa tertentu misal, itu ada malaikat yang di kanan kiri kita yang akan melindungi kita dari gangguan bangsa jin. Ketika ada jin jahat gitu mau dekat, mau ganggu kita, akan dipukul oleh malaikat tadi kan. Nah, itu kan jimat juga kan artinya. Doa. Ya maksudnya ya doa lah ya. Jadi ada sesuatu yang gaib lah istilahnya gitu ya. Ada sesuatu yang diucapkan atau dibacakan yang bersifat gaib, yang datang malaikat gitu ya. Ada yang diomongkan ketemunya jin. Jadi apakah kalau misalnya bukan dikir, ucapan-ucapan itu apa namanya? Mantra-mantra, apakah yang akhirnya kodam jin itu apakah mantranya memang jelek-jelek gitu? Artinya? Tidak selalu. Lah kenapa kok larinya kodam jin yang datang gitu? Jadi sebenarnya gini, itu antara doa-doa tersebut itu disyariatkan atau tidak gitu. Salah satunya. Syariatkan kan itu diajarkan atau enggak gitu ya? Ya, kemudian doa-doa tersebut itu termasuk doa karangan atau tidak. Terus dari niatnya tersendiri. Maksudnya gini, kalau kita ngomong karomah, mukjizat, maunah, itu tidak bisa dipamerkan. Tapi ketika sesuatu itu sudah bisa dipamerkan, bisa dipertontonkan, maka itu ada tanda tanya. Dan itu. Dan biasanya memang saya nggak tahu ya Kang Gus ya. Saat itu ya, kembali lagi ke flashback ke saya ketika saya jalani itu, ada jiwa-jiwa kayak emosional. Ya, ada jiwa-jiwa emosional. Pasti akan mempengaruhi itu. Iya kan, ada jiwa emosional, ada jiwa pengen pamer gitu ya. Pengen mukul orang gitu. Cirinya di situ. Gini, dikatakan kalau orang punya semacam jimat, punya ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu tertentu lah istilahnya, terus kemudian dia menjadi orang yang temperamen, jadi orang yang pemarah, jadi orang yang emosional, terus suka membanggakan diri kadang. Nah, itulah tanda-tanda sifat-sifat itu dari siapa gitu, itu pertanyaan gitu. Walaupun manusia juga punya itu, tapi didukung dengan hal-hal tadi, dengan energi-energi tadi, maka akan sulit untuk mengendalikan diri. Intinya bahwa jimat, apalagi namanya ya, isian ilmu itu ada semua. Ada. Yang paling penting adalah yang setelah itu apa yang didapatkan, efek apa gitu ya. Kalau semakin jadi orang buruk lah, jadi orang yang emosional, berarti itu kurang benar misalnya gitu ya. Oke. Lah terus ada nggak? Kalau jimat Islam nggak ada, adanya doa ya. Kalau fadilah itu termasuk apa sih? Bukan doa kan? Misalkan fadilah itu apa sih? Itu sebenarnya kitab apa sih? Ada yang saya pernah baca. Bukan ya, fadilah kan misalnya baca ayat kursi berapa kali maka kita akan ini, itu apa namanya? Fadilah itu adalah keutamaan. Jadi kalau
Kalau kita sudah ngomong keutamaan itu ketika kita mengamalkan sesuatu. Ya, itu kan apa itu namanya? Ketika ada satu buku yang ketika kita baca surat apa berapa kali kita akan dimudahkan ini. Iya, itu fadilah. Fadilah itu semacam bonus lah. Itu bukan jimat ya? Keutamaan, bukan. Jadi gini. Sedangkan fadilah itu yang bikin siapa? Ya kan ada ajarannya itu. Yang ngajarkan siapa? Lah Nabi kan juga mengajarkan. Mengajarkan itu. Ada yang sampai ketika kita bisa kita bisa membayar hutang yang terbelit, kita baca ada ini. Doanya kan Nabi mengajarkan itu kan. Itu diajarkan Nabi doanya. Jadi kalau misalnya ada ajaran yang mengatakan kita harus baca ini berapa kali, ini berapa kali, ini berapa kali, itu apa itu? Mungkin secara spesifik itu ada beberapa yang memang diajarkan Nabi langsung. Memang ada yang dimodifikasi gitu loh. Oh, modifikasi. Ya, yang modifikasi siapa? Ya mungkin dari yang mengajarkan. Ya, jadi karena dari dia istilahnya ilmu itu juga kan semacam kayak gini tuh. Dengan dia punya keyakinan tertentu misal. Saya harus baca sejumlah sekian kali gitu. Kamu kalau ingin selamat baca sholawat 1 hari 1000 kali misalkan. Kalau yang semacam ini itu ada ajarannya. Itu ada ajarannya. Ada ajarannya. Ada. Jadi itu ada hadisnya terkait dengan itu. Jadi jumlah misal gini, Nabi membaca istighfar sampai dalam sehari itu 100 kali misal. Ketika mau tidur ya. Itu kan ada ajarannya kan. Ada. Nah, kemudian ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa orang yang banyak-banyak membaca istighfar maka akan dimudahkan dalam rezekinya. Itu ada kan? Iya. Nah, berarti itu semacam ajaran juga. Itu hal yang positif, hal yang baik gitu. Lalu kan ada yang seperti ini Kang Gus. Saya pernah dengar teman yang kehilangan sesuatu ya. Kehilangan sesuatu, laptopnya hilang. Terus dia ke tempat orang sepuh lah, orang yang disepuhkan. Kamu baca ini loh ya berapa kali nanti ketemu gitu. Itu apa itu? Itu semacam apa ya? Sebenarnya itu bukan sekedar amalan, itu bukan sekedar amalan istilah apa ya? Ngarang itu tidak. Jadi gini. Dengan hitungan tertentu itu hanya sebatas sebagai ukuran seperti dosis. Oh, dosisnya. Iya, kayak kamu nggak kuat nih dosismu sedikit aja gitu. Kalau terus dibiarin dia baca kayak gitu terus baca terus kan juga enggak baik kan gitu. Harus ada batasan tertentu gitu loh. Jadi misal gini, ini contoh ya. Ada apa istilahnya ya? Ajaran atau amalan contoh kan. Makanya sholat duha kan, sholat duha itu sebenarnya tujuannya kan bukan di rizki itu sebenarnya. Oh, bukan di rizki malah? Bukan. Sholat duha itu sebenarnya kan zakatnya ruas-ruas tubuh, kan gitu. Kita berutang, kita harus. Bukan. Oh, bukan. Kita sudah diberikan nikmat ini badan sehat kan gitu. Nah, kita zakatnya itu dengan sholat duha kan gitu. Nah, kemudian di situ kan ada gini. Sholat duha itu dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal sekian rakaat kan gitu. Iya. Berarti itu kan mau dilakukan berapa rakaat pun kan boleh kan gitu. Asal ada batas maksimal. Tapi tadi, doanya kan, gitu. itu kan kelihatan kalau rizki tuh Kang. Iya, doanya di situ. Cuma tujuannya doa, bukan di situ. Oh. Jadi memang dari awal sholat duha sendiri itu bukan di hal rizki sebenarnya. Bukan memudahkan rizki atau mendatangkan rizki, bukan. Kalau itu masuknya ke ranahnya ke keutamaan, artinya fadilah. Orang yang fadilah. Ya, orang yang menjalankan sholat duha akan dimudahkan rezekinya. Gitu. Itu sama yang kalau ketika istighfar dimudahkan rezekinya gitu. Iya, seperti itu. Jadi Oke. amalan apapun kan pasti ada efek positifnya gitu. Oke. Ya, terakhir Kang Gus, ini fenomena yang kemarin sempat viral beberapa tahun yang lalu tentang pawang hujan ya. Pawang hujan. Apa yang diterjemahkan logika ke saya? Pawang hujan kok bisa ketika di satu tempat kok nggak hujan tiba-tiba, tapi tempat kanan kiri hujan gitu. Kita pakai ya. Itu jin juga kah? Enggak. Oh, enggak. Kita tinggal lihat tata caranya. Tata caranya termasuk itu hal yang disyariatkan atau tidak, kemudian itu pakai simbol-simbol, terus
artinya itu sebagai doa atau tidak, kita itu kembali ke personal ya. Memang ada menolak hujan dengan ajaran Islam? Ada doanya itu ada. Doa memindah hujan, coba cari ada itu juga ya? Diajarkan Nabi, nanti browsing. Doa memindahkan hujan? Iya, betul. Itu pernah terjadi di masa Nabi. Jadi ceritanya gini. Nah terus gini, kenapa ketika orang membaca doa kok enggak tetap hujan gitu? Itu yang kurang manjur apanya, doanya atau orangnya yang baca? Ya bukan karena kurang manjur. Apa kira-kira? Doa itu kan proposal kan. Ya kita ajukan ke sana yang berwenang yang di sana kan. Lah kan gitu. Kita paham kan. Ya tapi kalau kayak tadi jimat itu kan nyata Kang. Model di kena benda tajam nggak mempan, tembak nggak mempan gitu loh. Itu seolah-olah kan kayak doanya manjur gitu. Nah, gitu gini loh. aja kita ngomong logis aja. Iya. Logis. Aku kodam. Aku kodam. Ya, jin buruk ya. Dirimu mau dibaca orang. Bos ya. Dirimu mau dibaca orang. Iya. Aku sebagai kodamnya. Terus dibacok, ketika dibacok, aku terus bawa plat baja, taruh depanmu. Kira-kira tembus enggak? Ya tergantung platnya tipis atau tebal. Lah, kan kayak gitu logikanya. Artinya gini, kalau kita minta kepada Allah langsung, itu Allah yang berwenang kan gitu. Jadi mau di ACC atau tidak. Tapi kalau kita sudah sesama makhluk, kita minta tolong, kan langsung. Ambilkan kopi, ya? Ambil gitu ya. Kan langsung berangkat, langsung ACC kan gitu. Hukumnya gimana? Kalau kita minta tolong sesama, iya, sama makhluk kan? Ya sama makhluk kan enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, makanya. Berarti pakai jimat enggak apa-apa dong? Ketika itu sudah ada unsur semacam perbudakan, maka itu sudah. Kalau nggak ada perbudakan, saya iseng cuek lah, terserah lah. Saya pakai ini mau mempan nggak mempan peduli gitu. Ya enggak, tetap itu unsurnya perbudakan karena kodam gitu. Perbudakan artinya saya membudakkan dia atau dia membudakkan kita? Sama-sama diperbudak. Loh, itu kan sama kayak makhluk yang lain. Misalnya saya sama Kang Kus ya. Kang Kus ini sama-sama makhluk ya. Kang Kus, tolong aku jemput dong Kang Kus, motorku lagi gebes gitu. Datang kan, saya membudakkan Kang Kus kan artinya. Menolong sesama. Nah itu juga sesama jin manusia kan makhluk juga kan. Yang tidak dibolehkan itu adalah itu ada unsur pemanfaatan atau eksploitasi. Saya juga memanfaatkan Kang Kus untuk jemput. Tidak, itu bukan, itu sekedar saling tolong menolong, bukan eksploitasi. Oke lah, saya sama jin ini friend ini misalkan. Friend, saya punya teman jin muslim baik. Apa-apa dibantu gitu. Enggak, jadi gini, kalau kita sudah di ranah itu rata-rata, ya diberapa sampai di gimana? Dari tadi apa barusan? Iya. Berarti kalau kita punya teman tes ha ini TV yang urip kayak satu TV kayak urip satu ha wes dah. Jadi kalau kita punya teman jin ya, jin muslim yang baik hati misalkan kayak film Aladin itu dan Jun gitu. Arahnya atau ranahnya pasti ke memanfaatkan. Jadi arahnya ke situ. Beda dengan enggak ini coba saya gali lagi ya. Kita ngomongin nih. Gini enggak saya gali lagi. Ada enggak sahabat dulu yang punya teman jin? Tidak ada. Ada. Siapa? Nabi. Itu bukan sahabat. Kalau kita ngomong nabi beda lagi. Nabi Sulaiman. Lah itu bukan sahabat namanya. Itu apa namanya? Prajurit? Enggak, kamu ngomongnya dulu ada sahabat, beda. Oke, yang dimaksud sahabat Nabi bukan maksudnya. Bukan. Zaman Nabi itu ada enggak yang bersahabat dengan jin maksudnya? Lah, enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Nah, Nabi Ibrahim itu? Hah? Nabi Ibrahim? Nabi Sulaiman? Lah itu kan bukan zamannya Nabi. Maksudnya gini loh. Tanyamu kan tadi. Piye. Coba iku nambah ngerti dia mati apa kabel sing kurang kenceng? Mati. Oh, cek. Coba cek. Cek listrik. Nah, iku. Tancap kene. Urip ta? Bisa. Kudune ngijume di pas wis otomatis. Hidup ta? Sudah.
Coba cek. Ini ke kamera siapa ini? Ya. Jadi gini, kalau ngomongnya di zaman Nabi Muhammad, adakah sahabat yang berteman dengan jin? Ya, versi saya itu nabi itu ya nabi banyak, bukan rasul. Jadi pertanyaanmu harus gini, adakah nabi dulu yang berteman dengan jin? Oke lah, dianggap itulah pertanyaannya. Kalau pertanyaan seperti itu tak jawab, ada Nabi Sulaiman, tapi memang itu karena ditundukkan. Jin itu ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Jadi ini konteksnya beda. Statusnya bukan teman. Bukan. Tapi bawahan. Jin itu ditundukkan kepada Nabi Sulaiman walaupun dia itu ifrit. Tahu ifrit ya kan? Jin yang paling jahat ya. Jin kafir gitu loh. Walaupun dia kafir, dia harus tunduk pada Nabi Sulaiman. Itu sudah kodratnya waktu itu. Oh gitu. Dan jin itu ditampakkan kepada Nabi Sulaiman. Jadi nggak ada istilah zaman sekarang misalnya ada kiai terus punya pasukan jin itu? Kalaupun ada itu sudah beda. Sudah beda. Nggak sahabat lagi. Bukan sesaudara. Kalau jin ada namanya jin muslim, apakah tidak kita sebagai saudara sesama muslim gitu? Bukan gitu. Jadi gini. Jin itu kalau memang mau membantu manusia, kalau dia termasuk jin muslim yang baik misalnya, yang soleh, dia mau bantu, itu dia tanpa harus diminta bantu dengan sendirinya. Jadi contoh, ada cerita, waktu itu ada tamu datang ke rumah, dan katanya dia itu ditempeli jin muslim, jin yang ifrit gitu. Oh, jin ifrit. Kemudian ketika baru masuk ke rumahku itu tiba-tiba dia sesak nafas terus mau pingsan gitu. Ceritanya gitu. Jadi versi ceritanya dia, entah dia halu atau gimana, dia itu dikeroyok sama yang ada di rumahku gitu. Aku juga tidak tahu, aku juga tidak lihat kan gitu. Ya jin peliharaannya Kang Gus mungkin ya. Karena aku tidak melihara. Ya siapa tahu yang nempel lah, yang ikut-ikutan ya. Enggak, jadi ikut-ikut meramaikan di rumah. Jadi gini, di mana ada tempat mengaji, biasanya jin-jin soleh, jin-jin muslim itu di situ dia ikut bergabung, ikut ngaji, ikut gitu. Meramaikan ya. Dia ikut ngaji, cuma kita tidak tahu, tidak lihat gitu. Jadi ceritanya gitu, tanpa harus diminta itu kadang bantu kita. Gitu. Jadi cerita itu rumah-rumah kita harus dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran dong ya, supaya banyak goib-goib yang baik yang datang, yang ikut menjaga gitu ya. Akhirnya kalau kita ngomong itu akhirnya apa ya? Itu sebenarnya energi kan gitu, energi positif kan. Ya anggap aja itu energi lah karena goib itu kan nggak bisa dilihat ya. Bahkan jin katanya tidak berbentuk katanya. Ya ada bentuknya sih. Tapi Allah yang tahu katanya seperti itu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kita nggak tahu. Jadi kalau itu menjelma jadi pocong, jadi macam itu ngeprank aja ya mereka. Ya. Mungkin bisa jadi jin itu sangat mungil, imut. Akhirnya supaya orang lain takut dan itu dia menyerupai sosok-sosok yang mungkin dianggap apa sih istilah menakutkan kan gitu. Ya, berarti kan ada ya jin yang bisa menjelma membentuk fisik bisa enggak ya? Bisa ya. Bisa. Jadi jin yang kira-kira jinnya sudah punya ilmu yang sekian bisa bentuk fisik ya. Nah yang terakhir Kang Kus, ketika kita ketemu kayak itu misalkan kondisi nggak tahu itu manusia atau jin, tiba-tiba ada pocong di depan kita, ada gendruwo depan kita, apa yang kita lakukan? Hukumnya seperti hukum di alam manusia. Jadi ketika bangsa jin menampakkan diri di alam kita, hukumnya adalah hukum alam kita. Artinya dipukul dia kena, terus kita pukul juga tersakiti, kita tendang juga tersakiti. Hukumnya seperti itu. Ya. Tidak seperti yang ada di film-film. Karena apa? Selama ini kita itu didoktrin atau dicuci otak oleh film-film yang menyesatkan. Ketika ada penampakan dipukul tembus pandang itu enggak seperti itu. Karena ada kisahnya juga dalam sejarah Islam juga ada. Jadi waktu itu ada salah satu sahabat yang pergi ke atas gunung di mana di situ orang-orang kafir itu sedang menyembah apa sih? Patung. Oke, menyembah patung ya, berhala ya. Berhala, kemudian ternyata dari dalam berhala itu keluar sosok seorang wanita. Jadi jin wanita yang telanjang sambil menari-nari kan gitu. Ketika didatangi oleh sahabat tadi, maka terus dicabutkan, dihunuskan pedang, terus dipenggal. Mati juga ya? Mati. Bahkan kalau kita baca di Khazinatul Asrar itu kan ada kisah
jin yang mencuri di Baitul Mal kan itu. Kan bisa diikat itu, dibondol. Iya. Oh, jadi ketika jin terjebak di dunia manusia sikat aja ya.